Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 11 MIPA dan IPS SMA N1 Jatiluhur yang sama-sama Bapak cintai dan banggakan. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat belajar kembali bertatap maya tentu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui membahas mengenai kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Moses, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam atau David ya, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai kitab Al-Quran. Anak-anakku sekalian, harus kalian pahami terlebih dahulu bahwasannya Al-Quran ini merupakan kitab suci ya, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, ada perantanya. Jadi dan Al-Quran ini tidak langsung sekaligus ya, seperti Taurat kemarin ada 10 Commandments sekaligus, begitupun Injil. Al-Quran ini berangsur-angsur ya. Jadi Al-Quran ini kurang lebih ya diturunkan ini sepanjang 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari itu ya, gampang menghafalnya. Dan Al-Quran ini seperti yang kita ketahui juga bahwasannya terdiri dari 30 juz atau 114 surat dan 6.236 ayat. Ini yang menjadi ikhtilaf para ulama atau perbedaan pendapat di para ulama, khususnya para perawi Quran ya. Kenapa ada perbedaan ayat? Apakah ayatnya berkurang atau mungkin bertambah ya, karena berbeda pendapat. Jadi maksud dari berbeda pendapat dari segi ayat ini bukan ayatnya berkurang ya ataupun bertambah, namun penghitungan ayatnya yang berbeda. Jadi kalimatnya tetap kalimat di dalamnya tetap, namun penghitungannya ulama yang berbeda. Misalkan ada ulama yang mengatakan syiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat. Lalu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu ayat lagi. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu satu ayat. Nah, mana yang paling masyhur atau yang paling sahih? Yakni 6.236 ayat ya. Banyak ulama yang berbeda. Ada yang mengatakan 6.239, ada yang mengatakan 6.274. Jadi sekali lagi ya, Bapak tekankan bahwa ayatnya jumlah kalimatnya tetap, namun berbeda di dalam menempatkan jumlah ayat ya. Nah, Quran ini juga turun terakhir, paling akhir ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang mana ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah ya, tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu Nabi sedang menunaikan haji wada ya, haji perpisahan. Nah, itu adalah latar belakang dari turunnya Al-Quran. Dan juga mungkin ada kalian yang bertanya ya, mengapa sih Pak Allah itu menciptakan beberapa agama atau beberapa kitab menurunkan tidak satu saja gitu ya, atau satu agama saja, Islam semua ya. Ini banyak sekali mungkin ya yang bertanya. Namun harus kalian ketahui juga bahwa inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya di sisi Allah ada agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Islam ini orangnya disebut Muslim. Muslim itu artinya tunduk patuh pada Tuhannya ya. Jadi apabila kita kemarin melihat bahwa esensi dari kitab yang semuanya itu mengajak untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, bahwasannya tidak
Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak beristri ya, Allah itu Maha Esa. Nah, bahwa semuanya dari itu juga boleh kita sebut sebagai muslim juga ya, karena pada saat itu, pada kaum itu, pada nabi itu mengajak untuk mengesahkan Allah. Namun nabi juga dan rasul sama ya, punya sifat basyariah, mereka juga adalah manusia dan bisa wafat. Maka mereka saat itu setelah wafat, umatnya banyak yang meninggalkan ajarannya, bahkan agamanya, kitabnya dirubah ya, bahkan rusak. Nah, baru dari situ muncul banyak kitab ya. Dan juga kitab itu turun dapat kita lihat dari sisi umatnya juga ya, sesuai dengan tipe karakter bangsa kaum pada saat itu. Kaum Yahudi saat itu keras ya, bukan keras, maksudnya mahiwal, susah diatur. Maka syariatnya untuk taubat juga kemarin kan harus bunuh diri. Beda syariat dengan sekarang. Kalau syariat sekarang cukup kita taubat, sholat taubat, meminta ampun, beristighfar kepada Allah, itu cukup untuk taubat kita kepada Allah. Nah, itu jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran kitab dahulu, menghapus sebagian, jadi menghapus syariat-syariat yang dulu itu dihapus ya, kemudian dilengkapi dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang paling lengkap ya, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Bayangkan saja dulu sebelum ada orang muslim itu kan ayat Quran ini ditujukan kepada umat kafir ya, umat non muslim juga. Jadi banyak dari mereka yang percaya, sehingga memang Al-Quran ini untuk semua manusia. Dan Nabi Muhammad sifatnya rahmatan lil alamin, bahwa rahmat untuk semesta alam, bukan hanya satu agama saja, namun seluruh agama. Dalam di situ banyak ukhuwah Islamiyah ya, seperti yang kita waktu kelas 1 bahas, ada ukhuwah watoniyah, basyariyah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita percayai ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang pertama merupakan nama lain Al-Quran, yang kedua isi dari Al-Quran itu apa saja, yang ketiga apa saja keistimewaan dari Al-Quran. Kita akan jawab dengan singkat, insya Allah. Mudah-mudahan kalian dengar sampai akhir ya. Nah, sekarang kita yang pertama, nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yakni Al-Huda, yang berarti petunjuk ya, atau pedoman hidup. Jadi the way of life gitu ya. Maksudnya adalah Quran ini menjadi petunjuk atau pedoman bagi seluruh manusia. Seperti di dalam Quran surah Taubah ya, ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, jadi dialah yang telah mengutus Rasul dengan membawa Al-Huda. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Kita ketahui juga ya, bahwasanya umat-umat terdahulu banyak yang menyimpang, lalu datanglah Al-Quran sebagai petunjuk kita untuk menatapi kebenaran pada ajaran Islam ini. Lalu Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yakni pembeda. Maksudnya adalah Al-Quran ini menjabarkan secara jelas ya, mana saja yang benar. Dan antara benar dan salah ini Al-Quran menjadi pembedanya ya, seperti dijelaskan juga di dalam Al-Furqan ya, ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda, agar Quran ini menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Lalu yang selanjutnya tadi Al-Furqan juga bisa maknanya memisahkan ya. Jadi antara hak dan yang batil ini Al-Quran menjadi pemisah di antara yang hak dan yang batil ini. Lalu kemudian Asy-Syifa. Jadi menurut pakar tafsir dari Universitas Al-Azhar ya, Syekh Abdullah Ad-Daras, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kita bisa melihat Al-Quran sebagai permata mutiara ya. Mutiara kita lihat dari berbagai sisi itu indah. Maka Al-Quran juga kurang lebih maknanya dianalogikan seperti mutiara.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa kita tidak merenungkan makna dari Al-Qur'an itu? Sementara Al-Qur'an memiliki banyak sisi yang indah. Kita baca ayat ini, ada sisi Al-Qur'an dari yang indah dari ayat tersebut. Baca ini, ada sisi dari Al-Qur'an yang untuk membaca ayat tersebut. Nah, di antaranya yakni asyifa ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa, apa itu syifa? Jika kita lihat kamus ya, kamus bahasa Arab, untuk penyebutan obat itu disebut, yang pertama ada syifa, dan yang kedua ada ad-dawa. Jadi ad-dawa dan syifa, bedanya apa? Jadi kalau ad-dawa ini kalau diminum bisa jadi sembuh, bisa jadi enggak, bisa jadi sehat, bisa jadi atau lebih parah mungkin ya. Namun kalau syifa, penempatan kata syifa ini Al-Quran sebagai penunjuk apa yang penyembuh, apa yang disembuhkan. Lalu ya, ma fis sudur, jadi penyakit yang ada di dalam hati, syirik, riya, sum'ah, hasad, suudzon, gibah ya, dan sebagainya, penyakit hati, mengenai tentang penyakit tadi, maka baca Al-Quran ya. Oleh sebab itu, ketika Al-Quran ya, ada seorang peneliti dari Jepang, ketika air putih dibacakan Al-Quran ini, Masya Allah, tabarakallah, muncul molekul yang indah ya ketika diketemukan dengan air itu. Jadi Al-Quran ini memang menjadi, makanya banyak juga ya dari kita ada tradisi minta air ke ulama, itu memang juga ada penelitiannya seperti itu ya. Allah la quwwata illa billah. Lalu Al-Quran juga menjadi obat penyembuh ketika ada yang kerasukan jin ya, misalkan sebagai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang kerasukan itu mulai bereaksi ya. Lalu ketika dibacakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kenapa? Karena ada makhluk ya, jin ya, setan yang tidak berkenan dari bacaan Al-Quran. Nah, adakah dari kalian yang kepanasan mendengar suara Bapak tadi? Maka intinya adalah Al-Quran ini seharusnya dibacakan di rumah masing-masing ya. La tajallu buyutakum kuburo. Jadi jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Artinya jadikanlah hidup dengan bacaan Al-Quran. Maka dibacakanlah Al-Quran setiap hari, setiap setelah sholat ya. Apalagi kita mempunyai waktu yang lenggang saat ini. Apabila rumah dibacakan Al-Baqarah, maka dia tidak akan didekati setan, jin, kafir dan sebagainya, tetek bengek dan sebagainya. Ini artinya Quran menyembuhkan. Namun jangan lupa juga ya, menyembuhkan untuk penyakit dohirnya. Nabi juga kan tidak berbicara apabila kalian sakit. Nabi juga pernah berbicara bahwasannya percaya dengan dunia kedokteran ya. Tabib saat itu, tobib ya. Jadi ada seorang sahabat, Haris bin Kaldah, saat itu belajar medis ke Persia. Ketika kembali ke Makkah, ada yang Nabi berkata, apabila ada yang sakit datanglah kepadanya, berobatlah kepadanya gitu ya. Jadi ada kalanya kalau di Islam kan ada kalanya kita kepada tabib, ada juga kepada herbal ya, dan sebagainya, seperti habatus sauda syifaun min kulli da, obat dari macam-macam penyakit ya. Alaikum atau juga madu. Alaikum bisyifain Al-Quran wal asal, atau madu ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus apabila sakit ya datang ke dokter. Apabila menurut dokter, misalkan kamu supaya sembuh kamu harus ini ya, turuti, minum obat ini itu, turuti ya, percayakan gitu ya kepada ahlinya, kepada tim medis. Begitu juga apabila sekarang ini ya, seperti saat ini, menurut medis COVID ini bisa direndahkan gitu ya, kemungkinan penularannya rendah ketika kita bervaksin ya, maka kita bervaksin ya, seperti itu. Nah, juga Al-Quran sebagai asyifa ini
menjadi obat ketika jiwa kita sedang gelisah, apabila sedang galau gitu ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, maka diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita sedang galau, lalu membaca Al-Quran, maka muncullah ketenangan. Siapa yang menurunkan ketenangan? Allah. Mengapa? Karena kitab Al-Quran itu yang kita baca. Maka kitab yang dibaca, kita sedang galau, diputuskan oleh pacar gitu ya, walaupun tidak boleh, kita membaca Al-Quran menjadi tenang ya, karena Allah membuka pintu hati, menjauhkan dari segala gangguan. Coba saja ya, ini penelitian empiris banyak dari siapapun. Apabila membaca Al-Quran maka hati menjadi tenang, bukannya malah mendengarkan musik, tarik, underground, hardcore, K-pop dan sebagainya. Ya itu boleh, tapi sebaiknya diobati dengan membaca Al-Quran ya. Hiasi rumah-rumah kalian dengan Al-Quran di dalamnya. Nah itu Al-Quran, nama lain Al-Quran dari Asy-Syifa. Yang kedua Az-Zikri, yang berarti yang selanjutnya adalah Az-Zikri, Az-Zikra, yang berarti pengingat. Maksudnya Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi pengingat bagi manusia, untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, seperti halnya yang diajarkan para rasul pada kaum-kaum sebelumnya juga. Tadi sempat Bapak singgung, di dalam kitab Taurat mengajarkan untuk mengesahkan Allah, Injil, kemudian Al-Quran juga untuk mengesahkan Allah, menjadi mengingat bahwa Allah ini adalah zat yang paling esa, yang satu tiada duanya, yang tidak ada tidak serupa dengan makhluknya, sesuai dengan Quran surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikra, Al-Quran sebagai pengingat. Kemudian nama lain dari Al-Quran juga ada Al-Kitab, yang berarti buku ya. Jadi maksudnya Al-Quran merupakan buku yang mengumpulkan rangkaian tulisan ayat yang tersusun rapi, sistematis, menjelaskan banyak sekali petunjuk, pedoman, tentu dengan detail terperinci dari menyeluruh ya, dari mulai kita bangun tidur hingga tidur lagi, dari posisi kita Al-Quran, apabila kita posisinya sebagai pelajar, Al-Quran menjadi petunjuk untuk kita jalani sebagai pelajar. Apabila kita posisinya sebagai istri harus bagaimana menurut Al-Quran, kita sebagai anak ini kepada orang tua harus bagaimana, kita sebagai anak buah kepada bos harus bagaimana, kita sebagai bos kepada anak buah kita harus bagaimana, kita kepada orang tua harus bagaimana, dan kita meninggal juga harus bagaimana, dan kita bahkan kita ingin mati dengan enak pun ada di dalam Al-Quran. Nah itu anak-anakku kurang lebih dari nama-nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya isi dari Al-Quran. Nah pada pertemuan awal yang lalu juga telah Bapak bahas ya, kurang lebih sama, bahwasannya tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah untuk mempelajari akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Kali ini Bapak akan sebutkan dengan lebih lengkap ya. Jadi Al-Quran di dalamnya itu berisi dari gini. Jadi kita lihat sebagai Al-Quran sebagai tujuannya dulu ya. Yang pertama, li islahil bawatin ya. Jadi untuk memperbaiki akidah kita, rohani kita, memperbaiki batin kita ya, untuk memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik, untuk mengenal Allah. Nah, ada nggak misalkan ayat yang paling mendekati untuk mengenal Allah? Ada ya, ada paling mewakili akidah ini, ayat kursi ya. Namun bukan membaca ayat untuk berebut kursi ya. Ayat kursi dari mulai ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu dan seterusnya. Itu apabila kita baca
ada 50 kata ya. Dalam gramatikal Arab itu ada 50 kata. Yang mana ada domir kalau bahasa Arab ya, atau dalam bahasa Inggris personal pronouns, atau bahasa Indonesia kata ganti yang menunjuk kepada Allah itu ada sebanyak 17 kata. Mangga dihitung saja ya. Mari kita uji ada apa dengan 17 ya dan 50 kata seluruhnya itu. 17 identik dengan rakaat kita sholat dalam satu hari ya. Lalu 50 itu jumlah sholat yang tadinya diwahyukan kepada Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu loh yang kemarin. Maka intinya implementasi dari li'islahil bawatin atau akidah ini adalah sholat ya. Nah kemudian yang selanjutnya li'islahil dhahir atau dhamir nurani ya, sarair wasarair atau sir spiritualitas ya. Nah, ini bahasan lebih tinggi lagi. Dalam disiplin ilmunya, akidah ini dipelajari bab tauhid, ibadah di disiplin ilmunya dinamai fikih, akhlak dalam disiplin ilmunya disebut tasawuf. Begitu juga di dalam Al-Quran terdapat muamalah, jual beli, perniagaan, tata cara kita, pembagian wasiat gitu ya dan sebagainya itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga anak-anakku bahwa di dalam Al-Quran ini ada kisah ya atau jamaknya qasah ya, yang mana kisah ini kan mengikuti jejak ya banyak di dalam Al-Quran. Kisah-kisah para nabi ya menceritakan dari awal penciptaan manusia pertama Nabi Adam beserta kehidupannya, menerangkan kenikmatan yang ada di surga atau siksaan api neraka ketika kita kelak di akhirat. Kemudian menjelaskan keadaan bagaimana hari kiamat itu, kemudian dan sebagainya. Dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang mana hal-hal ini, akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan kisah ini tidak akan kita dapati apabila kita tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Pun di dalam isi Al-Quran ini banyak sekali yang mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk menuntut ilmu agar kita dapat memahami akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut atau kisah-kisah tersebut ya dalam bahasa Indonesia. Anak-anakku, apabila kita telah memahami itu semua, pendek kata secara mudahnya aja ya ini. Apa tujuan kita memahami isi dari Al-Quran ini agar jadi Al-Quran ingin kita menjadi manusia ya di satu sisi. Kemudian Al-Quran juga ingin kita untuk mengenal Allah di sisi lain. Jadi misalkan kalau ada yang bertanya apa tujuan Al-Quran, apa isi dari Al-Quran? Untuk memanusiakan manusia dan menuhankan Tuhan atau mengenal Allah. Itu adalah isi pendek katanya ya, secara mudahnya, secara gampangnya. Kemudian kita ke slide yang selanjutnya. Di sini ada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah tadi juga ya sebagai petunjuk dan rahmat bagi kita, sebagai informasi bagaimana kehidupan setelah hidup di dunia, bagaimana cara kita hidup di dunia yang baik dan benar gitu ya menurut Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini adalah kitab terakhir, tidak ada setelahnya ya. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir dan juga terjamin keasliannya. Tidak ada yang dapat merupai Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia. Ya tentu saja Al-Quran perkataan Allah, firman Allah, jauh sekali dengan kita sebagai makhluk Allah. Mari kita uji ya, kalau manusia lawannya tambah itu kan kurang lebih. Dalam Al-Quran tidak seperti itu ya. La in syakartum la azidanakum, apabila kalian bersyukur
maka pasti akan kutambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, harusnya apabila kalian kufur, harusnya kan kita kurangi, kami akan kurangi kalau manusia kan, bahasa manusia itu. Tapi Allah enggak. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya siksaku sangat kejam. Itu berbeda sekali ya perkata logika manusia dan firman-firman Allah. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini ada yang menyerupai, atau bahkan Al-Quran tidak mungkin ada yang menyimpangkan juga, karena memang terjamin tadi ya, seperti di dalam tadi juga Quran surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Jadi kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, dan kemudian yang terakhir, yang seperti kita ketahui juga bahwasannya Al-Quran juga menjadi sarana pahala untuk kita. Banyak ya hadis-hadis yang menerangkan bahwa keistimewaan Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, sebaik-baik dari umatku adalah umat yang membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya ibadah adalah ketika umatku membaca Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengandalkan apabila digambarkan ya, orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran itu kan seperti buah yang wangi, manis, enak, nikmat gitu ya. Namun apabila ada yang mukmin tidak suka membaca Al-Quran, seperti buah yang manis, untung masih mukmin juga, namun gak wangi tapi ya gak enak gitu ya, gak seger baunya. Namun ketika ada orang fasik yang membaca Al-Quran, itu kan digambarkan buah yang aromanya wangi namun pahit ya. Dan yang tingkat yang paling akhir adalah orang fasik yang tidak suka karena fasik terasa membaca Al-Quran. Jadi utama juga buah anu bau gitu nya, kesednya pahitnya tengenah ini apa nama itu. Banyak ya dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai sarana kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, hendaknya kita sebagai muslim, maka kita akan meneruskan ajaran dari Nabi Muhammad dengan cara salah satunya kita mengamalkan isi Al-Quran. Tentu dengan mempelajari cara belajar, kita mengaji, kita belajar PAI. Tidak cukup dengan belajar PAI saja, bahkan mungkin kalian ada di rumah ya, belajar dengan ustadz-ustadz di dekat rumah. Tidak usah malu ya mempelajari. Misalkan ada dari kalian yang masih Iqra tuturutan, Iqra 1 tidak apa-apa, karena itu semua untuk cara kita, salah satu cara kita untuk mempelajari isi Al-Quran. Tidak usah malu. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari artinya gitu ya, mempelajari arti dari Al-Quran. Wah, itu udah tingkat tinggi, tingkat pula bahkan menganalisis maknanya, menganalisis isinya, dan yang paling penting yang menjadi poin tujuannya adalah kita mampu untuk mengamalkan Al-Quran. Baik anak-anakku, bahwa itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cukup panjang ya, mudah-mudahan kalian mendengarkan setengah podcast, setengah video ini hingga akhir. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.